Beliau bertempat tinggal di Jalan Pancawarga 1, RT 006-RW 05, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, dengan kode pos 13410. Riwayat pendidikan beliau, pada tahun 2005 hingga 2011, beliau bersekolah di SDN 08 Pagi, Cipinang Besar Selatan. Pada tahun 2011 hingga 2014, beliau bersekolah di SMP Negeri 80 Jakarta. Pada tahun 2014 hingga 2018, beliau bersekolah di SMKN 26 Jakarta dengan jurusan Teknik Pemesinan. Dan pada tahun 2018 hingga sekarang, beliau berkuliah di Universitas Mula Warman, jurusan S1 Teknik Industri. Beliau pernah magang di PT Hilex Park Indonesia pada bulan Mei tahun 2017 hingga bulan Mei tahun 2018, dan bekerja di bidang Quality Control and Quality Assurance. Beliau memiliki kemampuan untuk mengoperasikan MS Word, Autodesk Inventor, AutoCAD, Excel, dan PowerPoint. Beliau memiliki minat dan bakat di bidang futsal dan sepak bola, berenang, organisasi, dan manufaktur desain. Beliau pernah menerima penghargaan Juara 1 Pembangunan Cup 2015, Juara 1 Pembangunan Cup 2016, Juara 1 Taruna Merput Cup 2016, Juara 2 Hydro Coco Cup Indonesia pada tahun 2019, Juara 3 PSFC Jakarta 2016, sebagai top skor Himaptika Cup pada tahun 2018, dan sebagai finalis e-ACE pada tahun 2020. Riwayat organisasi beliau, pada tahun 2018, beliau menjadi staf divisi PSDM HMTI Universitas Mula Warman dan menjadi staf Departemen Internal IMTI Zona Kalimantan. Pada tahun 2019, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua HMTI Universitas Mula Warman dan sebagai staf PSDM IKMA Sulbar Samarinda. Pada tahun 2020, beliau menjadi staf PTKP HMI Komtek Cabang Samarinda dan menjadi anggota dari Sanitatim Samarinda. Dan pada tahun 2021, beliau menjadi Ketua Ikatan Mahasiswa Teknik Industri Indonesia Zona Kalimantan, menjadi Kepala Departemen PSDM HMTI Universitas Mula Warman, dan menjadi Wakil Departemen PTKP HMI Komisariat Teknik Samarinda. Tanpa menunggu waktu yang lama, langsung saja kita masuk kepada acara inti, yaitu penyampaian materi. Kepada Bang Andi Giovanni, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Shalom, wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih sebelumnya kepada panitia yang telah mempercayakan Abang Sebelumnya mohon maaf, mungkin pemateri sedang ada kendala jaringan.
Masuk, dengar ya suara abang. Kedengaran, Bang. Oke, maaf sebelumnya tadi ada eh, gangguan dalam jaringan. Mungkin sini laptop abang agak nge-lag karena mungkin abang buka dua aplikasi. Jadi sebelum itu abang kasih tahu dulu mungkin sedikit. Jadi sebelumnya ada terima kasih ya ke panitia yang telah mempercayakan abang kembali menjadi pemateri. Harapannya di tahun-tahun ke depan nantinya muncul lagi teman-teman dari teknik industri yang bisa menjadi pemateri, kemudian bisa membagikan ilmunya ke adik-adiknya seperti itu. Jadi yang pertama sebelum abang coba bahas tentang AutoCAD atau yang biasa dikenal dengan Auto CAD. Jadi Auto CAD itu merupakan satu software engineering yang kalau diibaratkan atau kita analogikan sebagai seperti agama, kamu bisa bahasa kamu memang orang Islam tapi kamu nggak bisa baca Al-Quran gitu, istilahnya seperti itu, atau mungkin agama-agama lain gitu yang memang sewajibnya harus dimengerti seperti itu. Jadi Auto CAD ini kalau menurut prinsip abang sendiri untuk anak teknik industri, kemudian anak teknik mesin, teknik sipil, dan mungkin beberapa teknik yang lain itu sebisa mungkin kita harus bisa mengoperasikannya seperti itu. Jadi di setiap semester 2 teman-teman yang menempuh pendidikan di teknik industri unmul, kita akan diberikan praktikum yang namanya praktikum Auto CAD gitu. Nah, Auto CAD ini merupakan salah satu, ini sebenarnya dia adalah salah satu dari software engineering yang biasa digunakan atau bisa dibilang tuh paling sering digunakan oleh setiap dibilang tuh drafter seperti itu. Nah, mungkin sebelumnya abang teman-teman 20 ini ya rata-rata yang ngisi jadi peserta, abang salam kenal dulu untuk teman-teman semua. Harapannya bisa menyimak dengan baik, atau misalnya abang juga kurang dalam penyampaian, nanti langsung diinstruksikan aja, atau misalnya nanti di sesi tanya jawab yang kurang jelas nanti bisa disampaikan. Nah, untuk itu selain Auto CAD ada lagi yang namanya Autodesk Inventor. Makanya tadi abang bilang di CV abang mungkin abang tulis apa namanya, abang di situ masukannya Autodesk Inventor. Nah, itu sebenarnya salah satu yang mungkin lebih abang kuasain dibandingkan Auto CAD. Nah, abang bisa dibilang terjun ke dunia drafter itu ketika abang sekolah. Sekolah abang itu dulu SMK kelas 2. Abang ini SMK, jadi abang wajib bisa itu, apalagi anak teknik pemesinan ya, kalau misalnya kuliah itu teknik mesin. Nah, itu kita benar-benar ngejar supaya bisa bisa bersaing gitu loh di dunia kerja nantinya. Nah, itu. Jadi teman-teman abang itu mungkin dia jauh jauh lebih hebat dibandingkan abang di sini. Cuman abang dipertemukan lagi di mata kuliah gambar teknik gitu kan, terus ada praktikumnya Auto CAD. Nah, itulah yang buat abang jadi lebih terpacu untuk belajar lagi seperti itu. Nah, nanti teman-teman setelah praktikum ini, setelah nantinya mengikuti praktikum ataupun pelatihan ini, bisa dicoba-coba. Mungkin abang izin share screen ya. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, ya abang mau kasih tahu dulu. Jadi yang namanya dunia teknik, pasti kita harus familiar dengan yang namanya gambar teknik kayak gitu. Nah, gambar teknik sendiri ini ada beberapa gambar yang mungkin abang simpen, dan juga ada beberapa yang kemarin pas teman-teman 2019 jadi apa namanya belajar di gambar teknik, kebetulan abang di asletnya. Nah, abang ada beberapa yang mungkin abang jadikan contoh di sini. Nah, nanti kita ambil contoh yang di screenshot 12 ini di sini. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Jadi ada beberapa gambar, mungkin kayak kalau misalnya bisa di zoom aja di HP-nya, kayak gambar dari keran, kemudian gambar dari topeng Iron Man pun itu semua desain. Nah, bearing, kemudian kayak shaft, terus juga semua hal yang dibuat itu, kalau kita dengan dasar anak teknik, kita harus bisa menggambarnya dulu gitu, merencanakan seperti apa yang ingin kita buat seperti itu.
Nah, nanti setelah kita familiar dengan gambar, kita bisa lihat ukurannya berapa gitu kan, karena di dunia teknik mungkin teman-teman udah kepada tahap yang mana diberikan tugas gitu kan, kemudian diproyeksi Amerika dan Eropa. Nah gitu, nanti teman-teman bisa belajar lebih paham lagi, mungkin bisa tanya ke abang-abangnya yang 2019 yang sudah melewati gambar teknik dan praktikum Auto CAD. Nah kalau untuk AutoCAD sendiri nantinya setelah kalian diberikan tugas ke 6 kalau nggak salah ya. Dulu nih abang sedikit sharing nih. Jadi tugas pertama abang gambar yang lebah. Itu mungkin kalian juga dapat tuh yang 6, yang satu gambar dibagi 6. Kayak misalnya buat anyaman, buat heksagon segi 6, kemudian buat kurva, lingkaran seperti itu. Mungkin sama ya kayak gitu. Sama nggak? Iya Bang, sama. Nah, kemudian dilanjut di tugas kedua kita diberikan gambar biasanya kotak-kotak. Nanti itu kita coba simulasikan ke gambarnya itu, ke kertas gambar kita ini kayak gimana gitu kan. Nah, sebenarnya berbagai macam sih kalau di teknik, cuman kita biasanya turun temurun aja ilmunya. Nah, kemudian setelah nanti tugas ke-6, teman-teman juga bisa diberikan praktikum, terus juga nanti di tugas akhir itu, di tugas akhir di gambar teknik dan tugas akhir di praktikum AutoCAD itu beda. Nah, mungkin kalau misalnya boleh cerita sedikit, kalau pas zaman abang, abang dulu gambar mesin bor yang nanti kalau misalnya kalian ke lab coba lihat yang warna hijau itu tingginya hampir dari kaki sampai paha lah, paha anak cewek. Nah itu agak tinggi, jadi semua tuh partnya digambar kemudian diukur sendiri pakai alat bantu ukur. Nah itu baru kita gambar di AutoCAD-nya. Nanti di AutoCAD kita presentasikan ke Pak Yudi, Pak jadi gambar sekian, kemudian tingginya ini Pak, kemudian ini fungsinya ini, kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Nah mungkin abang izin share ya AutoCAD. Nah, kalau tahun lalu pelatihan softwarenya itu Autodesk Inventor kalau tahun lalu. Nah untuk tahun ini kita coba AutoCAD karena memang temanya persiapan untuk teman-teman dari 2020 menghadapi praktikum industri 1. Nah ini udah masuk, jadi sebelum itu abang sebenarnya udah coba-coba gambar lagi. Jadi ini pernah abang kasih di tugasnya teman-teman 2019 waktu itu. Nah pertama tampilan dari Auto CAD itu kurang lebihnya seperti ini. Nah kemudian di dalam Auto CAD ini banyak tools-tools yang bisa dibilang perangkat kita untuk menggambar gitu. Kalau misalnya kita gambar manual kan kita gambarnya pakai tangan aja kan, tinggal tergantung skill kita kan. Nah kalau misalnya di dalam ini sama hal ya, kayak misalnya teman-teman yang jago desain foto atau desain macam-macam di Photoshop pasti mungkin lebih paham dan mungkin lebih hafal fungsi dari tools-tools berikut nih apa gitu kan. Nah coba ya abang buka kita start drawing. Jadi pentingnya gambar teknik itu selain kita membuat rancangan untuk apa yang kita buat. Nah, kalau misal di dunia kerja nih abang sedikit sharing. Jadi dulu tuh di QC abang diwajibkan untuk bisa baca gambar. Kemudian abang dikasih lihat nih, gambar ini bener apa enggak. Kemudian ada lagi yang namanya toleransi. Nah, tuh toleransi ini bisa dibilang semisal kalau kalian buat handphone atau buat baut segala macam itu nggak boleh melebihi atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan. Nah, anak-anak gambar teknik itu biasanya mereka paham dan familiar akan gambar tersebut. Ini terlihat ya, share screen abang nih. Terlihat Bang. Oke. Gimana sebelum ini abang tanya dulu deh, mungkin teman-teman 2020 ada yang lulusan SMK juga nggak? SMK terus dia pernah mengoperasikan Auto CAD atau mungkin bukan anak SMK pernah mengoperasikan ini. Gimana?
Atau semuanya teman-teman 2020 dari SMA? Ada Bang. Ya, gimana? Ada Bang. Jadi kebanyakan dari SMA ya. Oke, mungkin nah ini berarti kesempatan kalian untuk belajar gambar teknik di teknik industri. Nah, itu sebenarnya ada apa ya? Ada satu pesan mungkin ya dari Tuhan, apa kalian nih harus belajar gambar teknik. Nah, kan nggak tahu nanti itu setelah lulus ini kita teknik industrinya lebih ke mana gitu kan. Pemfokusan kita, penjuruan kita lebih kemana. Nah, bisa aja kalian nanti kerja di misal di pabrik apa, nah kalian tiba-tiba ditanya nih, kalian lulusan apa teknik industri? Udah minta tolong gambar. Oh saya nggak bisa pak. Nah kan berarti kan malu-maluin kan kalau misalnya kayak gitu kan. Mohon maaf aja. Nah makanya oleh karena itu seminimal mungkin kita bisa akan dasar-dasar dari gambar teknik. Baik itu kita bisa baca gambar, kemudian kita bisa memahami gambar 3D ataupun 2D yang kalau kita bayangkan ke 3D, oh gambarnya seperti ini. Nah, jadi itu nalar kita yang bekerja kalau misalnya di teknik industri. Jadi intinya bawa nama baik untuk diri kalian juga. Kalau misalnya ketika memang ada kondisi yang kalian nanti ditentukan atau misal ditanyakan tentang gambar teknik, kalian paham seperti itu. Sampai sini gimana penyampaian Abang? Atau agak ngelik atau seperti apa? Sedikit paham sudah ya? Iya Bang, cukup Bang. Oke, mungkin di sini Abang kenalin dulu tools-toolsnya, nanti mungkin teman-teman Aslab ini bakalan lebih dalam lagi dalam mengajarkan kalian terkait gambar teknik ini. Nah, di yang pertama kita ada home, insert, terus ada net, parametric, view, manage, output, dan berbagai macam tools lainnya. Nah, yang paling dasar dalam gambar teknik, di sini biasanya orang-orang yang seneng imajinasi, seneng coba-coba. Nah, itu biasanya orang-orang yang berhasil belajar ini nih. Jadi harapannya teman-teman nanti bisa semua, biar kalian dari latar belakang apa, misal dari SMA, aku nggak bisa gambar bang. Nah ini sini kan gambarnya otomatis langsung garis-garis gitu aja kan, tinggal kita bentuk. Nah kalau misal teman-teman punya teman anak sipil atau anak teknik mesin, pasti dia sering nunjukin gambar yang kayak gini, iya nggak? Nah di sini ada line, kemudian ada polyline, ada circle. Circle sendiri di sini terbagi lagi menjadi beberapa pilihan. Center radius, center diameter, 2 point, 3 point, TTR, dan 3T. Nah, kemudian ada arc. Nah, di sini. Ini teman-teman bisa baca. Nanti kalau arc ini lebih kepada kita buat semacam busur kayak gitu. Kemudian ada rectangle, polygon di bawahnya. Jadi kalau misalnya kalian nyari polygon nggak ada nih bang di sini, ketik polygon, poly. Nah di sini banyak kan pilihannya, bisa langsung pencet, enter kayak gitu misalnya. Kemudian ada center. Center di sini lebih ke arah oval atau elips. Nah, kemudian ada fungsi Hatch, gradient, boundary. Nah, di sini yang paling sering digunakan itu ya line, polyline, circle. Circle sendiri ada radius, diameter, dan TTR. Nah, kemudian ada rectangle kalau mau buat persegi. Nah, ini move, ini fungsi-fungsi yang untuk supportnya dia. Kemudian ada rotate. Di sini ada copy kalau misalnya nanti mau mengcopy gambar. Nah, coba ya kita contoh dulu deh. Line. Nanti teman-teman bisa coba atau misalnya ada yang mau lagi buka AutoCAD bisa coba-coba juga di situ. Nah, untuk garis sendiri setelah kita pencet dari awalnya itu
biasanya bisa langsung kita masuk. Oke, mungkin abang ada terlewat tahapnya. Jadi setelah kita buka gambar, yang ini namanya kertas gambar. Kalau diibaratkan kertas ataupun laman, ini bahasanya lahan kita untuk menggambar gitu loh. Jadi kita bisa menggambar sebesar mungkin ataupun sekecil mungkin. Misal ya, sini. Nah, ini satuannya masih belum jelas kan? Teman-teman lihat nggak yang di dalam kotak putih itu ada tulisan 341, 38. Nah, ini merupakan satuan. Jadi sebelum kita mulai, kita bisa rubah dulu satuan dari gambar. Kalau misalnya di auto CAD ini kita pakai units. Kita klik, setelah kalian ketik units, klik, kemudian di sini tipenya biasanya buat apa? Nah, karena kita engineering, mungkin bisa ke engineering atau misalnya di desimal juga nggak apa-apa. Kemudian 0 di sininya presisinya. Jadi ketika kalian ketik 29, yang bekerja di situ juga 29. Kemudian satuannya, skalanya apa? Nah, karena di dunia, kalau di gambar teknik dari zaman abang SMK, kita di pelajarannya bukan sentimeter. Jadi jangan salah paham akan sentimeter dan milimeter. Tapi di gambar teknik ataupun yang diberikan tugas oleh dosen ataupun abang-abangnya nanti, itu lebih ke arah milimeter. Nah, kemudian internasional. Oke. Setelah kita kita akan lihat sini line. Karena ini tadi lamannya besar ya. Ya, bang, coba. Bang zoom. Baru kita coba. Nah, ini kan muncul kan 19 kayak gitu. Nah, di angka 19 ini merupakan panjangnya, panjang dari gambar yang akan kita inginkan. Kemudian di 6 derajat itu adalah derajatnya, derajat kemiringan. Kita bisa tab kalau misalnya mau berubah derajatnya. 6 atau 5 atau 8. Ini ke arah bawah. Kalau misalnya ke atas ya berarti sama. Main kuartal berarti kan dia. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ke kiri, kemudian arah ke atas dikit 150. Bukan dari sama halnya. Kalau misalnya di sini kan, nah, seperti inilah kurang lebih ya. Busur. Nah, setelah itu kita klik line. Ini kan masih bisa ada kemungkinan miring ke bawah atau miring ke atas. Nah, dengan itu ada kalau di auto CAD ini fungsinya pencet F8. Setelah F8 dia nggak akan bisa goyang. Nah, jadi bisa ke kanan sama ke atas saja. Kiri kanan sama ke atas bawah. Dia nggak akan bisa miring. Kalau misalnya kalian mau bidang miring, kalian bisa rubah ke F8 lagi. Gitu. Jadi untuk yang pertama line, kemudian F8. Misal kita buat 20. Kemudian kita mau buat apa lagi? Kalau misalnya bedanya line sama polyline apa sih, Bang? Bedanya kalau polyline ketika kalian ketik 20, nah dia bisa sambung gitu. Jadi nggak harus kalian pencet lagi line-nya. Kalau bedanya seperti itu. Kemudian ke bawah lagi 20, ke kanan 20. Nah ini kalau line dia satu aja. Kayak gini bisa juga. Cuman dia nggak ngeplot, nggak jadi satu, beda garis. Misal gini ya. Nah, ini beda kan? Kalau misalnya kita klik dia satu. Tapi kalau misalnya yang ini, polyline dia jadi satu kesatuan. Kayak gitu. Kemudian untuk ngeblok sendiri tinggal klik kiri aja. Teman-teman nanti tarik, mungkin kayak ngeblok biasa. Nah, biasanya kalau ada tampilan yang dari AutoCAD-nya itu kayak gini nih. Nah, ini biasanya kalau kita belum berubah settingnya, tinggal diklik kiri aja 2 kali. Kiri 2 kali, delete langsung. Gitu. Kemudian pengertian dari circle atau center. Jadi kalau center radius itu, misal kita pengen lingkaran dari tutup botol aqua yang kita desain ini pengennya 24, Bang. Tapi bikinnya pakai radius, berarti 12.
Nah, kalau misalnya kita ukur tadi R12 kan ya, ini mengulang. Ya, coba nih kita pakai center radius. Abang pengennya diameter 24, tapi kita buat pakai center radius 12. Coba kita ukur. Sama bedanya kalau misalnya kita pakai center diameter yang sama sini 24. Kalau misalnya kita lihat pakai dimensi di sini, nah ini 24. Kemudian di sini sama 24. Jadi kayak gitu. Oke, sampai sini harapannya paham ya terkait circle diameternya. Kemudian ini kan gambarnya kecil. Nah, itu nanti kita masuk lagi ke tahap apa namanya? Pemberian dimensi. Ya, bisa dihapus lah. Hapus dimensinya. Oke, lanjut gak nih? Atau masih belum paham? Coba kita step by step aja deh. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Biar bisa sekalian dicontohin. Atau masih nyimak? Oke. Itu lanjut. Coba misalnya kita pakai fungsi dari move. Pindah. Jadi tinggal blok aja sama. Tinggal blok, pilih mana titik yang ingin dijadikan center dari pusat pemindahan kita. Misalnya ini. Kita mau pindahin ke sini. Kayak gini. Gitu. Atau teman-teman mau pindahin ke dari titik tengah ini ke ini kan masih orto ya, masih orto nih. Ini namanya orto nih. Kalau misalnya kalian nggak rubah-rubah, kalian F8. Jadi ini bebas dia, gerakannya bebas. F8, ortonya di off-kan tuh. Nah, jadi bisa pindah ke sini. Jadi ini untuk fungsi circle-nya. Mungkin sebentar ya, di tempat abang nih lagi aja. Izin ya panitia, sebentar. Iya Bang, nggak apa-apa Bang. Ya, halo. Bisa Bang lanjut ya? Bisa bang. Oke. Mungkin tadi sampai tahap circle, kemudian kita coba buat apa namanya? Rectangle. Sini atau persegi. Bisa kita pencet atau misalnya dengan
kode-kodenya. Misal kayak circle, kita C. Nah, langsung muncul, enter. Bisa langsung kita buat 17. Nah, ini 17 atau 24 gitu kan. Nah, itu bisa. Kemudian kita rubah ke rectangle atau rect. Nah, ini kan ada 2. Kita klik dulu dari mana nih kita mau mulai. Kemudian kita geser atau bisa ke atas juga, ke bawah. Setelah itu kita tentukan panjang dan lebarnya itu berapa. Itu. Misalnya 30, kemudian kalian tab 10. Jadi seperti ini. Ini untuk fungsi rectangle. Kemudian untuk copy, kalian bisa langsung blok, kemudian enter, cari titiknya. Di sini ini di orto ya. Ini bisa di orto, terus bisa di F8 lagi, dibebaskan ini. Misalnya F8 ke bawah. Setelah selesai jangan langsung escape, tapi langsung enter. Kalau misalnya di escape, dia nggak akan kerja fungsi dari copy-nya. Kemudian fungsi dari ini mirror. Fungsi dari mirror atau apa namanya, kita membuat satu bagian yang ingin kita jadikan cerminan di bagian selanjutnya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi abang rencananya mau mirror ini ke bagian sebelah kiri sebelah sini. Jadi fungsinya seperti ini. Enter. Setelah enter, pilih bagian yang ingin dijadikan cerminnya. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan Bang. Oke, lanjut. Kita klik. Kemudian lanjut ke enter. Nah, ini ada tulisan ini kan, erase source object. Nah, objeknya ini mau dihapus apa enggak? Nggak usah. Kalau misalnya nggak usah berarti dua-duanya. Tapi kalau misalnya kamu hapus, kamu kayak mindahin aja. Nah, enter. Jadi dia kiri dan kanannya semua jarak ini sama. Baik yang kanan sama yang kiri itu sama. Gitu. Kemudian kita coba pakai fungsi fillet. Nah, ini fillet sama chamfer juga ini sama fungsinya. Kalau fillet untuk bagian di sudut-sudut yang ingin kalian buat seakan-akan ini bendanya radius gitu. Kalau yang fillet, kalau yang chamfer, nah ini untuk bagian yang seperti ini. Ini ada contohnya. Dari yang tadinya bendanya di bagian sudutnya itu tajam, ingin dibuat chamfer. Kayak gitu. Coba deh. Kalau untuk fillet belum masuk ke situ. Kemudian di bagian trim. Nah, ini misalnya ya, abang buat diameter di sini. Nah, setelah adanya gambar yang berbenturan lah, kalau bisa kita bilang nih, berbenturan antara rectangle dan circle, kita mau hapus nih bagian yang tidak dibutuhkan. Nah, kita menggunakannya trim. Trim ini. Ini di trim, kita klik atau misalnya dengan komennya TR, enter, klik kanan. Kalau misalnya kalian nggak klik kanan, dia nggak akan bekerja. Setelah itu kita hapus bagiannya yang nggak dibutuhkan. Nah, jadinya seperti ini. Sampai sini paham ya? Paham Bang, paham. Oke, coba lanjut ke, kalau ini teks. Nah, ini nanti mungkin tahapnya lebih lanjut.
untuk teman-teman belajar. Apalagi ini coba kita ke pemberian dimensi. Misalnya kita pengen gambar ini nantinya jadi satu hasil gambar yang bisa kita print gitu kan. Kemudian jelas ukuran-ukurannya yang kita gambar. Jadi kita nggak membingungkan dari operator ataupun pekerja yang mengerjakan proyek tersebut. Nah, gitu kan kita bagian gambar nih, misalnya tim kita semua udah paham nih segala macam, gambarnya jelas, tapi operator nggak bisa paham. Nah, itu berarti operator nggak bisa baca gambar. Nah, dengan gitu teman-teman harus bisa menyesuaikan dari dimensi-dimensi yang juga telah dibuat dan diaktualkan dengan tampilannya. Seperti itu. Coba nih misalnya, kalau misalnya kayak gini kan kita nggak kelihatan. Ya kan? Misalnya kita nggak kelihatan kayak gini. Kalau misalnya kita zoom baru kelihatan nih 10. Ukurannya 10 nih berarti. Nah, dengan kayak gitu kita masuknya ke dimensi. Nah, ini misalnya coba sebelum sampai situ, kalau ini spline, ini juga sering digunakan. Misalnya spline, jangan di orto kalau spline ini fungsi buat apa namanya, potongan. Nanti itu kalian akan belajar juga potongan. Nah, kalau ini buatnya dengan acak sih kalau bisa dibilang. Misalnya kalian mau buat yang semacam kurva atau apa, ini bebas dia gerakannya. Nanti menyesuaikan. Nah, spline kurang lebih kayak gini. Kalau fungsi dari spline. Ini juga sering digunakan, abang kelewat tadi. Nah, setelah itu coba kita rubah dari apa? Dari fungsinya ini apa namanya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Teman-teman? Nah, sini kalau kalian lihat di layar, ini harapannya teman-teman yang nggak bisa on cam paham ya. Nah, di sini kan terlihat nih layar, dimension, style manager. Sini coba kita edit, kita modif. Kemudian sini banyak juga fiturnya kan. Mungkin kalau misal teman-teman masih awam, emang kayak kita mungkin melihat apa namanya, aplikasi baru yang kita belum bisa pahamin. Nah, tapi dengan perlahan kalian kalau tekun belajar pasti bisa. Nah, di sini coba kita rubah misalnya dari teksnya. Teksnya ini ukuran teksnya kita rubah ke misalnya 5. Kemudian offset from dimension line misalnya 2. Kemudian kita rubah lagi nih di sini primary unitnya kan tadi 10.000. Nah, di sini precision kita rubah ke 01. Jadi setelah itu di teks, nah kemudian kita masuk ke above. Kenapa harus above? Itu kan kalau misal di gambar teknik jarang banget orang pakai gambar yang dimensinya itu ada di tengah-tengah dari garis penentunya. Kemudian di ujungnya ini harus ada panah. Kalau misal di gambar teknik kita menunjukkan dimensi itu harus ada panahnya di bagian kiri dan kanan, kemudian letak tulisan 33 ini harus ada di atasnya. Sini, kemudian kita rubah ke above. Nah, kayak gini. Ini kebesaran kan, kalau ini 10 berarti kita rubah stylenya, kita rubah ke yang lebih kecil dan bisa menyesuaikan, misalnya dari
tadi 5, coba kita 2,5. Jadi kalau misal di auto CAD ini juga nggak pakai koma, dia pakainya titik. Nah, ini kan jadi sesuai kan? Itu. Jadi nanti bisa kita plot gambarnya. Ini, dan ini panahnya masih kecil. Nah, ini coba kita rubah juga. Style, panah kan bahasa Inggrisnya row ya, simbol dan row. Nah, ini ukurannya. Coba kita rubah ke sesuai. Jadi tingginya gambar ini tuh 10, Bang. Tingginya gambar ini nih 10, atau misalnya panjangnya ini sekian, Bang. Nah, jadi itu jelas apa yang udah kita gambar supaya bisa orang lain mengerti. Jadi kita tinggal lanjutkan aja. Kemudian pengukuran lingkaran ini kayak gimana sih, Bang? Kalau lingkaran beda lagi dia. Kalau lingkaran pakainya nih radius. Tuh, R5. Kalau apa namanya, bagian yang sudut derajat atau apapun, nah ini bisa juga. Nah, kalau ini kan 90. Nah, kan agak gede kan. Kita tinggal disesuaikan aja. Tahu misalnya nggak perlu ditulis timbang, ya udah. Nggak perlu, yang penting udah jelas aja apa yang kalian gambar itu bisa jadi setiap desain yang kalian buat. Kemudian ini rectangular array juga sering digunakan. Kita klik coba, bentar, jadilah gambarnya seperti ini. Coba ya, ulang-ulang. Kita coba ke yang rek dulu. Jadi kita buat dulu misalnya lingkaran besar 30, terus kita mau rectangle. Nah, ini jumlahnya ada 12. Kemudian setiap kolomnya itu 4, jaraknya 45 dari sini ke sini. Nah, itu ini bisa diatur sama teman-teman. Kemudian rows-nya, barisnya itu ke bawah 3, ya kan? Baliklah, seperti itulah kurang lebihnya. Kalau udah tinggal close. Jadi kayak gitu. Kalian bisa juga sambungkan kayak gini. Bagian ini langsung buat angle-nya, ada titik ini di sini, simple. Kemudian kalian bisa trim bagian yang kalian nggak inginkan, klik kanan. Nah, sini misalnya, jadi nggak satu-satu. Oke. Inilah kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita lanjut kotak, kita buat terus step 100, step 100. Kemudian ininya kita pindahkan pakai move ke titik. Kalau misalnya mau nyari titik tengah, dia harus di sebelah kiriin dulu ke bagian garisnya. Misal kita mau pindah, ambil yang titik tengahnya. Kalau misalnya kita ke tengah langsung, nggak ada dia nih senternya, poinnya nggak ada, tapi kita harus ke kiri dulu, bagian kiri atau kanan, kita ke tengah. Masuk. Setelah itu kita coba yang polar array-nya, klik, kemudian enter. Terus teman-teman apa namanya, mau di bagian sini, bagian titik tengahnya. Nah, itu seperti ini kurang lebih. Kalau misalnya teman-teman maunya mengelilingi ini, bisa juga. Misalnya ini, klik lagi enter, dan klik lagi tengah sini terhadap
Ini masih ngacak, masih apa namanya, masih dasar sih bisa dibilang, fungsi-fungsinya aja. Nanti setelah gambar kita nggak acak-acakan kayak gini, kita harus sesuai dengan urutan kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ini polar, nanti mungkin Petray itu ada juga, tapi abang jarang pakai. Itu kalau udah gambar-gambar yang agak susah ya, mungkin sering sering digunakan juga itu. Nah, kalau ini untuk yang gambar 2D-nya seperti ini. Kalau misalnya kita mau buat 3D-nya seperti apa, Bang? Nah, itu ntar mungkin Abang kasih kesempatan ke teman-teman di 2019 nanti buat bisa menjelaskan. Atau mungkin ada kesempatan nanti kita bisa sharing-sharing lah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga nggak apa-apa. Jadi kalau Abang sejujurnya untuk gambar 3D Abang lebih banyak pakai yang Inventor karena lebih lebih enak lah, fitur-fiturnya, toolsnya lebih enak, dan dia juga satu perusahaan Autodesk oleh Auto CAD ini. Nah, kalau diibaratkan itu Auto CAD itu kalau misalnya kita belajar motor, ini kopling gitu. Kalau misalnya Inventor, motor giginya kayak gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman bisa belajar AutoCAD, Abang percaya ketika belajar Inventor atau belajar yang lain-lain dari software desain itu banyak, SolidWorks, ZWCAD, kemudian banyak lah seperti itu. Nah, itu akan lebih enak lah teman-teman untuk belajar. Makanya untuk dasarnya lebih diarahkan ke Auto CAD karena lebih lebih apa namanya, lebih baik. Tapi hasilnya nanti sama aja ketika kalian outputkan ke dalam bentuk kertas gambar, di print gitu kan. Nah, itu sama aja dibaca oleh apa namanya, oleh abangnya atau oleh operator gambar, operator produksi. Jadi dia enak melihat, kemudian gambarnya juga sesuai, tinggal gimana aja kita, ya kan, kayak sekarang aja desain mau dari Photoshop atau dari Canva hasilnya sama, kayak tinggal caranya yang beda. Kemudian di sini kalau yang di bawah ini nih, di bawah ini dia model-modelnya, dia mau di snap, ini bisa nih, kalau misalnya kalian nggak mau ada garisnya, tampilan layar dirubah di bagian sini, atau kalian bisa F7 off apa on drawing gridnya. Kemudian ini snap modenya F9. Kalau abang sih seringnya di off. Nah, ini ortho mode yang tadi kalau misalnya kalian cari F8, nah ada di sini. Kalau misalnya F8 kalian rusak atau gimana kan, tinggal klik yang ini. Ini sama nih banyak. ISO draft. Kemudian yang sering abang gunakan itu di sini untuk settingan snap kursor kalian. Nah, di sini kan banyak pilihannya. Nah, ini untuk memudahkan kalian ketika kalian ingin memindahkan gambar yang tadi Om bilang, kalau misal mau memindahkan ke tengah itu kita nggak akan bisa kalau kita nggak dari sebelah kiri. Nah, ini fungsi senternya diaktifkan. Coba kalau bisa kita nggak aktifkan ya. Terus kita pengen buat garis dari tengah. Nah, ini kita nggak ada, kita nggak tahu nih titik pusat dari circle ini di mana. Kita nggak tahu kayak gitu. Jadi ya fungsinya diaktifkannya di sini. Sama halnya kayak endpoint, midpoint ini kalau abang matikan ya. Coba kita mulai dengan line. Nah, di sini dia kurang membantu dan nggak presisi, lebih ke apa namanya, coba nah di sini kalau misalnya kita mau mulai garis lagi dia nggak ada karena fungsi dari midpoint dan ininya endpointnya dimatikan tadi. Coba kalau misalnya kita nih ya, coba ya, coba ulang sekali lagi 8 kemudian garis 60. Nah, ini kita belum nyalakan nih untuk yang ini nih, endpoint dan midpoint. Nanti ketika teman-teman baru update ataupun baru pasang aplikasi Auto CAD, biasanya ada yang nggak disetting seperti itu. Nah, makanya untuk line kita nggak bisa nih, oh bang ini nggak bisa nih bang kiri, kalau misalnya kita zoom, padahal kita udah paling ujung tapi nggak sampai ke ujungnya. Nah, nanti itu dia seperti ini tampilannya. Makanya setelah kalian mengenal ini endpoint, kemudian midpoint kan bagian tengahnya, jadi kalian bisa langsung tahu ujungnya di mana, seperti itu. Kalau midpoint dia di tengah. Kalau tadi kita nggak aktifkan, kita nggak tahu ada di mana itu. Sama halnya kuadran. Kalau kuadran ini untuk yang lingkaran.
Nah, kalau misalnya untuk sekarang kan kita mau mulai dari garis sebelah kirinya ini ada nih langsung. Oh, titik paling kiri nih Bang, di dalam lingkaran. Oh iya, benar. Ini ada 5. Jadi enak. Coba kalau misalnya kita nggak aktifkan, kuadrannya kita matikan. Kemudian kita mau buat dari sebelah bawah, sebelah kanan itu kita nggak tahu titiknya, kita cuma bisa senternya aja. Ribet lagi. Kalian harus 12 dulu untuk sampai titik ke ujung sini, baru kalian bisa buat lagi. Gitu kan? Nah, itulah fungsi dari kuadran. Jadi kita nyalakan. Nah, ini nanti bisa teman-teman screenshot. Ini yang paling sering lah digunakan, bisa diatur-atur. Pokoknya ini geometric center, kuadran, intersection. Kalau intersection antar pertemuan dari tiap-tiap sudut kayak gitu. Gimana sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ini hadir semua kah? 2020 nih? Ada yang nggak hadir Bang, soalnya ada yang ibadah sore. Nanti bisa sharing-sharing aja kepada yang belum bisa hadir. Dan mungkin banyak juga sih referensi belajar dari YouTube pun banyak. Abang juga lebih mengerti belajar di YouTube dibandingkan sama dosen sebenarnya untuk gambar-gambar itu. Atau dosen ataupun guru-guru abang dulu di sekolah. Nah, mungkin lebih ke YouTube, apa yang udah dijelaskan guru kita kurang tangkep di dalam kelas kayak gitu kan. Kita belajar lagi, kita coba di rumah, buka iseng-iseng, atau kita cari gambar. Itu banyak. Kalau misalnya kalian nyari di Google, tulis aja misalnya kalian mau apa nih, gambar teknik keran misalnya. Nah, itu muncul kayak gitu. Gambar tekniknya dari apa namanya, komponen atau part-part di dalam motor itu banyak kayak gitu. Misalnya kalian tahu. Atau misalnya kita mau gambar teknik baut, cari di Google. Nah, itu pasti banyak yang keluar atau yang muncul. Kayak gitu. Kemudian ini kita waktu sampai jam berapa ya? Ini panitia. Izin jawab Bang, sampai jam 4:30. Nanti ada sesi tanya jawabnya dulu. Oke, mungkin makasih panitia, Bang. Langsung ke coba ya simulasi, kita coba buat gambar. Ini Abang sebenarnya udah nyoba-nyoba lagi. Abang sempat lama nggak pegang AutoCAD ini karena lebih dimanjakan oleh inventor kayak gitu kan. Jadi sejujurnya agak kurang ini juga sih, kurang banyak terjun lagi di dalam dunia ini, dunia AutoCAD. Jadi kalau coba ya kita stop share dulu, coba kasih lihat untuk Gamtek. Ini coba kita contoh ini deh, kita buka dulu. Muncul gambar gak di layar kalian? Atau belum? Enggak bang, belum muncul. Oke, coba kita lihat. Nih, kenapa abang mau tunjukin ini? Ini contoh aja sih sebagai ilustrasi yang mana kita harus percaya mulai sekarang, mulai kalian mengenal gambar teknik. Untuk yang belum tahu teman-teman semua, bahwasannya dari setiap handphone, mouse, kemudian tempat minum, bangku, kursi, semua yang dibuat itu pasti ada gambarnya kayak gitu. Jadi kita harus familiar akan gambar teknik karena kita anak teknik. Kalau misalnya kita geser untuk semuanya ini sebenarnya mungkin orang iseng ya gambar, tapi abang seneng untuk simpen. Abang juga coba-coba. Nah, ini kayak katrol kayak gitu kan, semua ada ukuran, ada gambar. Nah, ini dia malah lebih banyak ke arah radius. Nah, ini kalian lebih diuji lagi nanti ketika buat ini kayak gitu. Nanti kita lain kesempatan bolehlah kita sharing-sharing. Nanti kita akan gambar ini, kita gambar kunci pas. Jadi ini benar-benar untuk awal itu
mudah-mudahan mudah dimengerti. Ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau yang ini waktu abang semester 2 di gambar teknik itu temen abang dia dapat mesin ini. Terus dia screenshot, dia kirim ke abang, kita kerjain bareng-bareng. Jadi teman-teman tuh banyak juga yang hebat-hebat juga di 18, di 19 juga banyak. Nah, ini kalau ini gambaran kecil aja waktu praktikum pospro di semester 3 nanti buat kapal. Kalau ini nanti tugas-tugas kalian nih, biasanya banyak nih nanti nih di tugas keempat, kelima, mulai dikasih sama Pak Yudi gambar-gambar kayak gini. Ini kan gambarnya dalam bentuk 3 dimensi. Sedangkan kalau misalnya kita gambar di kertas gambar itu, biasanya kita diminta gambarnya 2 dimensi kan. Nah, itu. Mungkin kalau misalnya ini enggak pelatihan AutoCAD aja, abang bisa nih sedikit juga sharing-sharing terkait gambar ini. Karena abang lihat teman-teman 20 juga udah mulai banyak tugas-tugas dari ini ya, tugas-tugas gambar teknik ya, yang udah proyeksi Amerika, proyeksi Eropa. Nah, itu harus tahu tuh perbedaannya. Kemudian kita harus familiar juga dengan tampak depan, tampak atas, tampak samping, ya kan? Minimal 3 di setiap gambar dengan ditambah 1 gambar 3 dimensinya yang kita gambar. Jadi gampang orang untuk membayangkan. Kalau ini waktu itu abang dapat tugas, mungkin kayaknya setiap tahun tuh pasti ada. Teman-teman dari 2019 tuh kemarin banyak tugas yang kayak gini, kemudian dia saling sharing semuanya, yang si ini ngerti A, si ini ngerti B, akhirnya dia saling sharing, ngerjain bareng, dan sampailah hasilnya. Mereka berhasil nih semua. Kalau nggak salah nilai bagus-bagus kemarin Jamtek. Nah, kalau ini dari materinya Pak Yudi nih, waktu abang jadi semester 2 juga nih kalau nggak salah. Oh bukan, ini semester 4, manajemen proyek. Nah, ini beda lagi. Kayak misalnya di dalam satu benda itu ada banyak nih. Ada bautnya, ada murnya, kayak gitu-gitu. Nah, itu kalau misalnya di dalam gambar kayak gini biasanya kita sering menemukannya itu kalau misalnya kita beli beli barang yang harus kita rakit sendiri. Biasanya banyak nih gambar-gambar kayak gini. Nah, itu namanya gambar piktorial. Kalau ortografik lebih ke 2 dimensinya kayak gitu. Ini kemudian, nah ini jenis-jenis potongan. Ini juga teman-teman harus tahu jenis potongan. Kayaknya nanti di tugas ke-4 itu banyak potongan-potongan juga. Ada yang tahu nggak nih gambar apa nih di sini? Ini gambar ini dengan gambar yang bawahnya, menurut kalian gimana? Gimana atau belum paham? Jadi coba abang jelasin sedikit. Jadi ini kalau misalnya kalian lihat semacam benda yang radius, ini sebenarnya masih ini apa namanya? Kalau misalnya kalian lihat apa namanya gas motor kalian di sebelah kanan dan di bawahnya itu ada throttle. Nah ini throttle namanya nih. Ini throttle. Kalau bisa kita lihat dari atas, ya kan kayak gini. Kalau bisa kita lihat dari atas, dia gambarnya seperti yang ini. Tapi kalau misalnya dipotong dengan potongan penuh, ini kan A. Nah, ini dibaratkan itu dipotong dibagi 2. Nah, terus kita lihat nih, kalau kita lihat lagi dari bagian sampingnya kan tampilan seperti ini dari hasil potongan. Nah, ini besi-besinya, kemudian ini lubang, ini lubang untuk apa namanya keluarnya air atau keluarnya kabel seperti itu. Kalau ini potongan separuh, sama halnya seperti yang samping. Seperti ini dibelah 2. Kalau ini kan dibelah 2, kalau ini dibelah 1/4. Nah, dibelah bagian ininya. Kanan sampai bawah sini, enggak sampai sini motong bagi 2, tapi dia potong bagi 4. Kalau dibaratkan kayak pizza lah. Kalau teman-teman ambil pizzanya satu, nah itu kan beda kan tampilannya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Kalau analogi gampangnya. Oke, habis. Nah, coba Bang simulasikan untuk gambar
kunci pas tadi. Ini simpelnya. Dan tadi kita rubah kan, unit sudah belum. Unit, kita cek lagi. Sebelum gambar kita lihat, ini udah sesuai settingan. Oke. Kalau misalnya mau gambar dan enak biar kita nggak pindah-pindah tabnya, kita bisa juga kayak gini. Atau teman-teman bisa cari di insert sini. Di insert, nih attach juga ada. Tapi biar cepat tadi ATT. Kemudian kita pilih yang tadi kan screenshot 12 gambar. Nah, ini kecil. Coba kita skala 1. Nah, ini kelihatan ya. Oke, mungkin lanjut nih. Ini banyak juga udah di-share sama orang-orang, terus guru-guru gambar teknik di YouTube. Mungkin kalau teman-teman lihat nanti banyak juga orang yang contohkan tutorialnya. Tapi sini coba Abang jelaskan aja. Jadi untuk ini yang pertama kita buat, ini kan kita banyak tahapannya kan. Yang pertama kita buat adalah panjangnya 110 dengan ketebalan 11. 110 ini nanti jadi persegi kayak gini nih. Oke, coba kita gambar. Kita gambar pakai rectangle 110 tab 11. Jadi seperti ini. Coba ya. Oke. Setelah muncul 110, terus kita buat yang sebelah kiri dulu. Karena ini beda kan, diameter 32, terus yang sebelah kanan ini diameter 29. Mungkin kalau teman-teman 20 yang sering bongkar motor atau apa, pasti sering nih ngeliatinnya tuh di bengkel gitu kan. Nah, kita pakai circle-nya. Karena ini diameter 32, bisa juga pakai radius, berarti kan 32 bagi 32 bagi 2 kan, kalau misalnya itu. Nah, kalau buat simple ya pakai center diameternya. Kemudian kalau segitiga ini kita udah pasti tengah. Baru kita buat di sini 32. Kayaknya kurang ke atas. Terus kita setelah 32 selesai, coba kita buat yang sebelah kanan 29. Jadi yang kiri 32, yang kanan 29. Oke. Setelah itu ada tambahan 6 mm ke sebelah kiri. Kemudian kita buat dari titik tengah situ. 6 ke kiri pakai F8 biar enggak goyang. 6. Kemudian ada turun 2 ya kan? Di sini 2 nih. Turun ke arah bawah, mau saya arahin ke bawah. Ketik 2 enter. Nah, seperti ini. Kalau yang sebelah kanan beda lagi. Dia ke kanan baru ke atas. Kayak gitu di dimensinya. Coba kita buat ke kanan 6, ke atas 2. Jadi sementara jadi seperti ini. Kemudian setelah itu kita buat ini jarak 17-nya. Jarak 17-nya itu kita buat dengan derajat kemiringannya juga 17, ya kan? Kalau panjangnya dia nggak ada nih. Panjangnya seberapa dari ujung sini ke ujung sini ini nggak ada. Jadi kita nanti hasil dari gambar kita. Oke, kita eksekusi.
Kita mulai dari yang tadi turun 2 itu, sini. Nah, F8 kita matikan, jawabkan, kemudian panjangnya kita bebas. Berapa? Yang penting derajatnya ini. Derajatnya ini 17 ke arah bawah. Tapi kan ini nggak ada. Karena 17 kalau ini 180, kita kurangin aja 17. Kayak gitu. Kita kurangin 17. Bisa 180 kurang 17. Bisa dia. Atau berapa ya? 180 kurang 17, 160. Nah, panjangnya sesuaikan. Jadi seperti ini. Kemudian setelah itu kita pakai fungsi dari yang 17 ini kan kita buat. Ini teman-teman 20 lihat aja kan? Lihat, Bang. Oke. Kita pakai fungsi. Tadi Abang belum jelaskan ini offset. Nah, rencananya Abang jelaskan sekarang. Kemudian offset ini adalah tools yang bisa dibilang untuk ini apa namanya menduplikat garis dengan jarak gitu. Nah, misalnya kita mau offset bagian ini. Kita offset ke kanan 17. Kalau misalnya ke kanan 17 kan jauh seperti ini. Berarti kan kebesaran. Karena itu 17-nya untuk panjangnya sedangkan ini tengahnya. Berarti yang kita objek itu sini 17 bagi 2. Nah, jadi 1 seperti ini. Kemudian ke atasnya, karena kita ambil yang bawah, kita isi 17 nggak apa-apa. Kecuali kalian ambil dari tengah lagi yang mau di offset. Setelah itu, setelah selesai, nah kalian bisa buat ininya. Ini ada R13. R13-nya ini untuk menghasilkan radius yang dalam, lingkaran dalam ini. Nah, titik tengahnya itu dari 2 sini berarti. Dari 2 yang telah turun itu. Dari setelah ditambah 6, kemudian diturun 2. Nah, itu kita gambarnya di sini. Ini kan nggak ada ukuran, jadi kalian harus ingat terus kayak gitu. Kemudian kita buat radius di situ R13 tadi kan ya. R13 diambil dari titik sini, kita tulis 13. Gitu. 13 atau 26. Bisa dia 26 juga. Sama aja. Kemudian setelah itu, ini kan garisnya nggak nyambung, kalian bisa langsung di apa namanya, di stretch saja, F8-nya matikan. Nah ini, tinggal ikutin garis yang ini, yang kuning. Nah kalau ini kan bisa tuh tarik seperti itu. Jadi ini tarik garis lurus. Kalian juga bisa buat dengan ini apa namanya, extend sini. Kalau trim motong, kalau extend memanjangkan. Di extend, klik kanan, baru klik garisnya. Jadi dia sampai ketemu objek selanjutnya aja. Kalau ini kan kita manual, bebas kan, semua kita kan. Setelah ini, langkah selanjutnya kita akan trim. Nah, kita trim, kemudian kita klik kanan, buang bagian yang kita tidak inginkan. Nah, kalau misalnya mau buang bagian juga jangan dari bagian yang tengahnya. Misalnya kita buang tengahnya. Atau kita trim, klik kanan. Oh, masih extend, sorry. Kita trim, klik kanan. Nah, ini bisa kita buang nih bagian luarnya nih. Bisa kita klik satu-satu atau misalnya mau di objek kayak gini, boleh.
Kemudian kalian bayangkan nih mana yang ingin digunakan. Ya, coba klik kanan. Dari hasil yang acak-acakan kita ini akan menjadi satu gambar. Gimana? Kelihatan kan sudah hasilnya? Nah, ini seperti ini. Bukan ajaib ini, tapi melalui tahap-tahapan gambar. Langkahnya sama untuk yang sebelah kanan. Untuk yang sebelah kanan, dia bedanya apa? Ada yang tahu bedanya sebelah kiri dan kanan selain diameter 32-nya? Pak, sebelah kanan 29. Yang membedakan apa? Coba yang bisa jawab. Abang ngapalin namanya. Oke, mungkin abang selesaikan, mungkin karena nanti takut tidak selesai. Gua lanjut ya. Untuk langkahnya sama, tapi di sini jaraknya, kalau yang tadi 17, di sini jaraknya 13, tapi dengan kemiringan 17 derajat juga. Kemudian radius yang di dalamnya itu 9, kalau yang tadi 13. Nah, ini kan panahnya menunjukkan seperti itu. Kemudian kita geser, zoom, kita buat garisnya itu tab dulu ya, 17-nya kita kunci, tab lagi, panjangnya bebas. Setelah kita tab, tadi kan offsetnya yang di sebelah kiri 17, kalau yang di kanan ini 13 ya. Berarti 13 bagi 2. Dari bawah ambil juga 13. Kayak gitu. Kemudian kita extend. Ini untuk extend, ya kan? Kemudian kita radius, tadi radiusnya radius berapa? Radius 9 dari dalam. Dari sini, berarti kan? Yang tadi geser 6, naik 2. Nah, kita di sini buat radiusnya 9. Setelah radius 9 selesai, langkahnya apa lagi? Apa langkahnya? Ada yang tahu nggak? Di trim bang, Oke, siapa itu? saya bang. Dari, Farhan. dari mana ini, Farhanudin? Dari garis yang paling luar dulu bang. Oh enggak, maksudnya Garis- asalnya. Asalnya Apa dari tadi, Bang? mana? Oh saya dari Samarinda. Oke. Ahmad Farhanudin ya. Oke, kita trim. Klik kanan. Garis. Nah, ini kan agak kecil ya. Jadi dari paling luar kita buang satu-satu. Nah, ini dia udah nggak bisa di trim nih. Ya kan? Ada simbol nggak bisanya. Nah, itu nanti harus dihapus manual aja. Begitu. Apalagi ini, kemudian ini, baru manual, pilih satu-satu.
Setelah itu langkah terakhir, kan langkah terakhir, sebelum terakhir kita buat ini. Kalau terakhir apa namanya, kita masukkan dimensinya gitu. Jadi ini R47, tapi yang digunakan setengah aja bagiannya. Ini R47, ini R23. Nah, kita buatnya dengan menggunakan ini dan radius yang sebelah kiri ini atas bawah 47, 23, atas bawah sebelah kanan. Kita klik juga sini 47. Begini hasilnya. Ini bisa juga kalau kalian mau langsung bikin juga di sini. Klik 47. Ini bisa kayak gini. Nah, atau menggunakan fungsi mirror. Soalnya kalian mau mirror bagian ini, ntar yang jadi cerminannya itu garis tengah. Kayaknya sudah berani mati. Ini sama aja. Kemudian kita buat lagi yang sebelah kanan 23, R23. Terakhir keluar dulu. Selesai. Jadi seperti itu. Terakhir tinggal kasih dimensinya. Yang radius kasih radius begitu. Berapa 47 kan sama. Tinggal disesuaikan aja raw-nya, ukuran, kemudian tebalan. Gitu, teman-teman. Jadi kalau ada lain kesempatan kita cobanya inventor. Ini pakai diameter. Nanti tinggal kalian sesuaikan aja. Jadi 110 ini dari sini ke sini. Nah, tinggal diaplikasikan. Soalnya 110 dari titik. Ya, tadi sudah dihapus jadi agak susah. Begitu ya. Ya mungkin itu aja sih kalau dari abang. Gimana? Ada sesi apa lagi atau tanya jawab bagaimana nih Arya? Gimana Arya? Untuk sesi pertama ada pertanyaan. Mungkin ada yang bisa raise hand yang mau nanya. Halo, dengar? Halo, tes. Masuk, Ya, Bang. masuk Iya. suaranya. Jadi sesi selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab, Bang. Satu sesi aja karena mengingat waktu. Untuk 3 pertanyaan pertama, mungkin ada yang bisa langsung raise hand yang ingin bertanya.
Ada yang mau bertanya, resen aja deh. Yo, tanya atau Bang tunjuk. Ya, buat Amanda, Amanda. Silakan dek, Amanda tadi raise hand. Bisa langsung ditanya. Amanda kepencet ya dek? Udah. Permisi Bang, mau nanya. Ya, Perkenalkan, nama saya Amanda Safitri. Saya mau tanya, bisa sarankan rekomendasi channel buat belajar AutoCAD kah Bang? Dari channel YouTube yang Abang pelajarin gitu loh Bang. Terima kasih. oke, langsung jawab ya, izin Arya. Untuk channel YouTube-nya, Abang sering lihat itu kayaknya guru sih dia. Guru, kemudian dia suka share-share juga. Itu Abang lupa sih namanya. Tapi ketika kalian cari di situ Auto CAD gambar ini, itu banyak yang muncul. Banyak kok yang muncul. Setiap video juga itu biasanya dia ngajarin step by step-nya kayak gitu. Jadi kalian nggak harus tahu siapa sih nih kira-kira channel YouTube-nya siapa. Kalau misalnya kayak saham kan ini nih ahlinya. Kalau misalnya Auto CAD, dia siapa aja enak sih kalau menurut Abang. Siapa nih Amanda? Jadi bisa langsung di ini aja, ditiru aja, ditiru. Abang juga pernah itu kemarin terakhir pas tugas gambar semester 5 kemarin apa itu kita? Kalau nggak salah tugas, lupa Abang. Jadi kita gambar ini, gambar apa namanya? Gambar kacamata Google. Nah, itu Abang cari referensi. Oh, ergonomi, sorry. Itu praktikum ergonomi APK Ergo ya, APK Ergo nanti di semester 5 itu suruh gambar. Pokoknya dari abang mbaknya itu pas lab, ya udah ini dari dosen maunya gambarnya antara sarung tangan, kemudian kacamata safety, ya kan, atau Google, terus gambar helm, gambar sepatu, ya kan susah. Dan abang cari referensi di bahasa Indonesia nggak ada. Akhirnya abang belajar yang YouTube-nya orang Spanyol kalau nggak salah. Jadi kita asal nyontoh aja, asal nyontoh, dia denger kan ngomong apaan, kita nggak ngerti bahasanya. Akhirnya karena fiturnya sama, abang coba, kemudian abang ikutin step by step-nya hampir 39 menit, tapi sering di pause kan. Jadi ya ngertinya gara-gara itu sedikit. Mungkin kayak gitu sih deh. Nih ya, coba abang kalau boleh izin share screen nih Arya, tapi di luar dari Auto CAD gimana? Boleh kah? Iya boleh Oh, Bang. ya boleh bang. Nah, kayak ini aplikasi yang paling sering abang gunakan. Nah, kalau di sini abang lebih seneng karena dia sering memudahkan kita kalau buat 3D. Abang pernah gambar ini juga nanti tuh di semester berapa ya itu? Perancangan produk. Semester 4 kalau nggak salah. Ini, gambar meja, kemudian gambar tangan, gambar kacamata safety. Bisa dibuka nggak? Supaya kayak gitu. Jadi udah nge-lag juga. Sorry. Ya. Jadi gitu. Banyak sih nanti, ini nggak cuma semester 2 aja untuk gambar teknik, dan itu biasanya berkelanjutan. Nanti ketika pelajaran Manpro juga pakai, pelajaran pemodelan sistem atau apapun tuh APK Ergo, kemudian perancangan produk apalagi, itu kita nggak ada diajarin lagi. Itu nggak ada diajarin lagi perancangan produk. Yang penting bapaknya mau jadi gambarnya, Pak Yudi juga itu gambarnya gambar meja. Nah, mejanya terserah
per kelompok mau meja kayak gimana. Kalau temen abang ada yang gambar meja belajar, ada yang gambar meja kerja, terus ditambah pakai lampunya, ya kan. Nah itu desainnya harus pakai AutoCAD atau Inventor, kayak gitu. Terus kira-kira kayak gitu Amanda. Kalau untuk referensi, ya abang dari mana aja sih? Datang dari YouTube atau abang tanya temen abang satu kelas abang sekarang di UNY, dia teknik mesin lagi. Nah itu dia juga lebih gila lagi karena pernah ngewakilin DKI Jakarta kan waktu itu senasional lomba gambar. Nah, makanya kalau abang apa-apa tanya ke dia kalau misalnya dia nggak tahu atau toolsnya belum paham, nah dia gambar. Waktu itu dia bahkan di Auto CAD itu dia sampai gambar rancangan pabrik kalau nggak salah dalamnya. Nah itu bisa juga digambar di Auto CAD. Nanti juga kayaknya di semester abang nih semester 6 ada pelajaran PT Lab kayaknya juga pakai Auto CAD karena di teknik industri di semester 6 pelajaran PT Lab itu kita belajar ini ngedesain. Kalau misal kalian pernah lihat desainnya anak teknik sipil kan, rumah nih desain rumah, di sini kamar, di sini kamar mandi. Nah, kalau di PT Lab juga kayak gitu, tapi untuk penempatan mesin. Nah, kayak gitu itu juga pakainya Auto CAD. Gimana, Amanda? Iya, sudah cukup, Bang. Terima kasih, Bang. Mungkin untuk sebelumnya terima kasih Bang Gio jawabannya. Untuk penanya selanjutnya bisa raise hand. Ya, Devandra, silakan. Ya Bang, rekan nama saya Segen Devandra. Saya ingin bertanya Bang, ini tentang Bang, aplikasi AutoCAD saya kan Bang. Itu kadang-kadang kok dibuka tuh ada tulisan error report, a software problem has caused AutoCAD to close unexpectedly. Itu kayak mana Bang soalnya Bang? Oke, kalau ini kan lebih ke teknis ya, teknis update-nya ya. Devandra ya, mungkin kalau itu bisa kamu install ulang aja sih, minta ke rekan ke temennya. Karena kalau abang sih langsung ada gitu kemarin dari laptop kita request pas beli pasang Auto CAD gitu kan. Jadi kalau untuk yang kayak gitu-gitu abang sebenarnya kurang paham sejujurnya. Mungkin bisa searching juga sih. Kalau lebih enak lagi mungkin kamu bisa install ulang lagi kayak gitu dari awal. Jadi settingannya ntar tinggal tambahin tuh. Yang penting tadi yang abang bilang endpoint, midpoint itu semua di setting jangan lupa. Nah kayak gitu. Gitu sih dek kalau bang. Oke Bang. Oke, ini izin panitia ya. Yang tadi abang bilang kalau 3 dimensi kurang lebihnya kayak gini sih gambar. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Terlihat Bang. Nah kalau ini kan contoh gagang pintu atau gagang apa namanya? Gagang lemari kah atau box ini kayak gini ya. Nih
Ini contohnya waktu itu nih di tugas di apa namanya di semester 4 perancangan produk. Nah, karena dibebasin mau dari aplikasi apa aja, makanya Abang gunakan. Tapi ketika memang nggak diizinkan dari dosen, ya udah kita wajib ngerjakan di AutoCAD karena kita belajarnya itu. Ini juga ini paling baru kemarin tugas di semester kemarin semester 5. Nah, ini tampak atasnya, tampak bawah, tampak apa? Tampak samping kiri. Nah, ini karena pandangan Eropa, ya kan? Untuk pandangan Eropa Amerika gimana 2020? Udah paham atau belum? Sudah, Bang. Udah ya. Kemudian ini contoh nipel. Ini biasanya sering kalau di bagian-bagian spare part motor. Ini bisa kita rubah-rubah kalau misalnya di sini. Gitu. Ini kacamata juga. Nah, ini juga meja kerja. Nah, ini semua nantinya itu di perancangan produk juga pakai ini. Itu. Makanya kalian juga di awal untuk auto CAD ini semester 2 harus paham. Benar-benar harus paham karena mau ngandelin siapa gitu loh. Kalau misalnya satu kelas nggak ngerti atau misalnya ngerti cuman beberapa orang aja sulit kalau menurut Abang. Ini gambaran ya, gambaran dari Abang. Ini yang tadi Abang bilang, Abang belajarnya dari orang Spanyol nih di YouTube. Nah, kita nggak ngerti bahasanya, tapi kita ngikutin tutorialnya. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Gimana? Apakah udah jelas, Jevandra? Ya, sudah Bang. Ya. Oke, makasih Bang Jo penjelasannya. Sisa satu penanya lagi. Bagi yang mau bertanya silakan raise hand. Iya, Lutfi, silakan. Lutfi, silakan tanya deh, diaktifkan mic-nya. Suara saya kedengaran. Kedengaran. Sebelumnya perkenalkan nama saya Baik Samuel. Saya menanya waktu sama Abang praktikum itu tugas yang paling sulit Oke, langsung Abang jawab ya. Tanya izin untuk tugas yang paling sulit pas praktikum itu menurut Abang waktu kita buat tugas akhir sih. Kalau yang dari tugas 1 sampai 6 mungkin Abang masih mengerti. Terus kan teman-teman Abang juga ada yang SMK juga kan, kayak Bang Sodik, Bang Aden, mereka juga udah pernah gambar teknik. Jadi kita
satu kelas coba bantu tuh teman-teman yang mungkin belum paham juga, terus kita sedikit tahu gitu kan tentang gambar teknik. Abang coba gambar, dan alhamdulillah untuk gambar tekniknya angkatan abang nggak ada yang di bawah B waktu itu. Nah itu juga jadi pembelajaran tuh buat kalian. Ketika teman kalian tahu, kalian harus kasih tahu. Dan yang tugas paling sulitnya itu yang tadi abang bilang di akhir, tugas akhir atau tugas besar, kita bilangnya itu tugas besarnya Gamtek. Itu nggak ada ujian UASnya. Kalau Gamtek ini dia nggak ada UAS, tapi tubesnya kita buat, terserah Pak Yudi sih sebenarnya. Kalau zaman abang ya, kalau kalian pernah ke lab terus lihat legonya ekskavator, nah itu teman abang dapat itu. Nah kemudian ada yang mesin giling molen, yang kalau pisang molen itu, nah itu ada yang dapat mesin itu. Kemudian abang dapat mesin bor, ada yang dapat mainan luar angkasa, itu digambar, diukur sendiri, digambar juga di AutoCAD satu persatu, ya kan. Kemudian dikasih dimensi. Nah itu macam-macam. Ada yang dapat robot-robotan juga, yang di lab itu ada robot-robotan, dia gambar itu. Kemudian ada yang dapat ragum. Nah itu sih kalau yang abang bilang paling sulit. Nah itu dibutuhkan bukan skill, tapi kerjasama tim. Makanya kalau misalnya cuma satu aja yang tahu, itu bakalan berat sih ke depannya teman-teman. Ketika nantinya di kelompok kalian nggak ada yang paham AutoCAD, nah kalian mau mengandalkan siapa gitu istilahnya. Makanya seminimal mungkin kalian bisa gambar. Biar kalian nggak minat, atau misal kalian nggak ada peminatan di gambar, nggak suka gitu kan, seenggaknya kalian tahu dasarnya. Ketika nanti sudah paham dan ada tugas yang berkaitan tentang ini, kalian bisa gitu. Jadi tugas yang paling sulit itu tugas akhirnya tubes, kemudian ditambah potongan. Mungkin ya kalau itu potongan, kalau misalnya yang belum paham itu potongan susah. Makanya banyak-banyak sharing aja sama teman-teman 19 tuh yang sudah ngerti, sudah paham, abang-abang ngaslabnya, coba aja ntar ditanya tuh. Karena itu turun temurun juga, kita juga diajarin sama 17 sama 16, nah gitu. Kalau di teknik industri gitu, kita diajarin turun temurun aja. Ya mungkin untuk Lutfi, apa jawabannya sudah terjawab, sudah cukup jelas? Sudah cukup. Ya baik, terima kasih. Karena waktu sudah semakin sore, mungkin kita bisa cukupkan saja acara pada hari ini. Mungkin sebelum acara kami tutup, yang belum mengaktifkan kamera bisa diaktifkan dulu ya, soalnya mau ada sesi foto. Mungkin bisa saya pandu ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para peserta upgrading software pada hari ini, dan juga terima kasih untuk pemateri yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita terapkan di kedepannya nanti. Mungkin apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, dan terima kasih.
Selamat sore semuanya. Sore, Muti. Terima kasih semuanya. Sore. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang. Dari siang.